di kedalaman laut yang tak terjamah oleh sinar matahari. Tersembunyi dunia yang penuh dengan keajaiban. Lautan dalam adalah rumah bagi beragam makhluk hidup yang tak terbayangkan oleh manusia. Dan juga legenda yang selalu dibicarakan oleh ilmuwan tentang Atlantik, peradaban yang pernah ada di dunia. Sebuah benua yang sangat maju. Tetapi dalam sekejap, benua itu hilang dalam muka bumi. Inilah 10 misteri laut dalam yang membuat kita tercengang. Yang pertama, Taman Gurita. Di kedalaman laut yang gelap, tersembunyi sebuah taman unik yang dihuni oleh gurita dengan kemampuan mengubah warna dan tekstur kulitnya. Gurita-gurita ini bergerak lincah di antara batu karang dan gua bawah laut, menciptakan dunia mereka sendiri tanpa sinar matahari yang menerangi taman ini. Sementara gurita-gurita ini bersembunyi, berburu, dan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Taman-taman gurita adalah sebuah kerajaan rahasia di dasar laut yang dalam, di mana kecerdasan dan fleksibilitas makhluk-makhluk ini menjadikan mereka penguasa dunia bawah laut. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Yang kedua, bangkai kapal. Teluk Meksiko telah menjadi jalur pelayaran penting sejak abad ke-16 ketika para penjelajah Spanyol menjelajahi wilayah ini untuk mencari kekayaan di dunia. Banyak kapal dagang yang berlayar membawa emas, perak, dan rempah-rempah tenggelam karena badai tropis, pertempuran dengan bajak laut, bahkan kecelakaan navigasi. Salah satu bangkai kapal terkenal adalah SS Central America yang tenggelam pada tahun 1857 karena badai dahsyat. Kapal ini membawa emas dalam jumlah besar dari California ke pantai timur Amerika Serikat. Peristiwa ini bahkan berkontribusi pada krisis ekonomi di Amerika Serikat pada waktu itu. Selain itu, Teluk Meksiko juga menjadi arena pertempuran selama Perang Dunia Kedua. Kapal-kapal perang dan kapal dagang tenggelam akibat serangan kapal Jerman. Bangkai kapal-kapal ini kini menjadi monumen bawah laut bagi para korban perang. Teknologi modern seperti sonar dan kendaraan bawah air yang dioperasikan dari jarak jauh memungkinkan para peneliti untuk mengoperasikan bangkai kapal di Teluk Meksiko. Penemuan penting seringkali mencakup artefak bersejarah seperti koin, keramik, dan peralatan navigasi. Yang ketiga, Teluk Pertempuran. India dengan garis pantai yang panjang dan kaya akan sejarah menyimpan banyak misteri di dasar lautnya. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah bangunan bawah laut yang ditemukan di wilayah seperti Teluk Cambay dan Teluk Benggala. Situs-situs ini dianggap sebagai bukti peradaban kuno yang mungkin lebih tua dari peradaban Indus, sekaligus menjadi lokasi beberapa pertempuran laut penting dalam sejarah maritim India. Pada tahun 2001, para ilmuwan menemukan struktur bawah laut di Teluk Hambat yang berada di lepas pantai Gujarat. Penyelidikan sonar mengungkapkan pola seperti jalan, fondasi bangunan, dan dinding yang menunjukkan adanya sebuah kota kuno di bawah laut. Beberapa teori menyebutkan bahwa kota ini mungkin tenggelam akibat naiknya permukaan laut selama periode akhir zaman es. Hal ini memunculkan spekulasi tentang adanya peradaban maju yang hilang
bangunan bawah laut yang ditemukan tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga menantang pemahaman kita tentang teknologi dan budaya kuno. Keempat, misteri hiu putih. Hiu putih sering disebut sebagai raja lautan. Salah satu predator paling menakutkan dan mengagumkan di dunia laut, dengan panjang mencapai 6 meter dan berat lebih dari 2 ton. Makhluk ini telah lama menjadi simbol kekuatan dan misteri. Namun, meskipun banyak diteliti, hiu putih tetap menyimpan berbagai rahasia yang belum sepenuhnya terungkap oleh para ilmuwan. Hiu putih dikenal sebagai predator puncak dalam ekosistem laut. Dengan tubuh yang ramping dan otot yang kuat, mereka dapat berenang dengan kecepatan hingga 56 km per jam. Mereka memiliki indera penciuman luar biasa. 5. Ikan transparan. Jauh dari pandangan manusia, terdapat makhluk yang seolah-olah menantang logika, yaitu ikan transparan. Tubuh mereka yang hampir sepenuhnya tembus pandang memberikan kesan magis sekaligus misterius, seolah mereka adalah makhluk dari dunia lain. Transparansi mereka bukan hanya keunikan, tetapi juga alat bertahan hidup di lingkungan yang penuh berbahaya. Memiliki kepala transparan dengan 2 mata besar yang mengarah ke atas. Ikan ini menggunakan transparansinya untuk mengamati mangsa atau predator di atasnya. Yang keenam, cumi-cumi raksasa. Jauh di bawah permukaan samudra, di dunia gelap yang nyaris tidak tersentuh cahaya matahari, hidup salah satu makhluk laut paling menakjubkan dan menakutkan, yaitu cumi raksasa. Dengan tubuh yang bisa mencapai panjang hingga 13 meter. Makhluk ini telah menjadi sumber legenda dan cerita sejak zaman kuno. Sering digambarkan sebagai monster laut yang meneror para pelaut. Cumi-cumi raksasa adalah salah satu invertebrata terbesar di dunia. Mereka memiliki tubuh berbentuk torpedo, mata besar seukuran bola voli untuk melihat dalam kegelapan. Terkenal karena kemampuannya untuk mengembang menjadi bola besar ketika merasa terancam. Ikan buntal jantan menciptakan lingkaran sebagai bagian dari strategi kawin untuk menarik perhatian betina. Lingkaran selesai, ikan buntal mengumpulkan karang kecil dan pecahan batu untuk menghiasi pusat lingkaran. Hiasan ini dianggap berfungsi untuk menarik perhatian betina lebih jauh. Lingkaran ini bukan sekedar karya seni, melainkan sarang tempat ikan buntal betina akan bertelur. Betina tertarik pada jantan yang mampu membuat lingkaran terbaik. Semakin besar dan rumit pola lingkaran, semakin besar kemungkinan jantan berhasil kawin. Lingkaran ini juga berfungsi untuk melindungi telur. Pola alur yang dibuat membantu mengurangi aliran arus laut, sehingga telur tetap aman dan tidak terbawa arus. Kemampuan ikan buntal untuk menciptakan pola yang begitu sempurna menunjukkan bahwa mereka memiliki bentuk kecerdasan. Kedelapan, monumen Yonaguni. Di perairan sekitar Pulau Yonaguni, bagian dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, terdapat struktur megah di dasar laut yang telah memicu perdebatan global. Monumen Yonaguni ditemukan pada tahun 1986 oleh penyelam Kihochiro Atakai. Situs ini berupa formasi batuan raksasa dengan pola dan bentuk yang menyerupai bangunan manusia. Monumen ini berada sekitar 25 meter di bawah permukaan laut. Beberapa arkeolog percaya bahwa monumen ini adalah sisa-sisa peradaban kuno
yang tenggelam akibat kenaikan permukaan laut sekitar 10.000 tahun yang lalu setelah zaman es berakhir. Beberapa ahli geologi berpendapat bahwa formasi ini adalah hasil erosi alami. Batu pasir yang membentuk monumen memiliki sifat retak, membentuk pola geometris ketika terkena angin, air, dan gerakan tektonik. Teori lain mengatakan bahwa struktur ini mungkin merupakan buatan alami yang kemudian diubah atau dimanfaatkan oleh manusia kuno. Kedelapan, cacing raksasa. Cacing raksasa di dasar laut dalam adalah salah satu makhluk paling misterius dan menarik yang ditemukan di kedalaman ekstrim lautan. Salah satu spesies terkenal dari cacing ini adalah cacing tabung raksasa yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, di mana suhu air bisa mencapai lebih dari 300 derajat Celcius. Keberadaan mereka di lingkungan yang keras ini menantang banyak teori ilmiah tentang kelangsungan hidup organisme di bawah kondisi ekstrim. Cacing tabung raksasa memiliki tubuh panjang yang dapat tumbuh hingga beberapa meter. Habitat cacing ini di dasar laut dalam sangatlah ekstrim. Tekanan air yang sangat tinggi dan ketiadaan cahaya matahari menciptakan lingkungan yang tidak dapat ditempati oleh sebagian besar bentuk kehidupan lain. Namun, cacing raksasa ini berhasil berkembang dengan adaptasi unik yang memungkinkan mereka hidup. Yang ke-10, ikan pemancing. Di kedalaman laut yang gelap gulita, di mana sinar matahari tidak pernah mencapai, hidup salah satu makhluk paling menakjubkan dan aneh di dunia bawah laut, yaitu ikan pemancing. Ikan ini mendapatkan julukan pemancing karena cara unik menangkap mangsa menggunakan lampu alami yang tumbuh dari tubuhnya. Ikan pemancing memiliki tubuh yang sering kali tidak profesional, dengan kepala besar, mulut lebar yang dipenuhi gigi tajam seperti jarum, dan tubuh kecil yang tampak aneh. Namun, ciri yang paling mencolok adalah antena berbahaya yang disebut ilisium yang tumbuh dari kepalanya. Pada ujung ilisium terdapat bola bercahaya yang disebut SK yang bersinar karena kehadiran bakteri. Cahaya ini digunakan untuk menarik perhatian mangsa di sekitar, seperti ikan kecil, udang, atau cumi-cumi yang tertipu oleh pancaran cahaya tersebut di tengah kegelapan laut dalam. Ikan pemancing adalah predator penyergap. Ia tidak perlu berenang cepat atau mengejar mangsanya. Sebaliknya, ia menunggu dengan sabar di dasar laut, menggoyangkan ilisium berbahayanya seperti umpan.